Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, bertemu lagi kita di mata kuliah Hukum Perkawinan. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Abdul Hamid Karim dan juga kawan saya yang bernama Serliana Eka Pujilestari yang dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi kami yaitu terkait dengan alasan-alasan perceraian. Pertama, definisi perceraian. Nah, perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak, yang secara etimologi adalah talak secara bahasa yang artinya itu adalah melepaskan ikatan tali. Nah, dalam istilah secara umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau suatu ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita yang dalam kutip suami istri. Nah, sedangkan dalam syariat Islam, perceraian itu disebut dengan talak yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan, yang maksudnya pelepasan suami terhadap istrinya. Nah, sedangkan dalam fikih Islam, perceraian atau talak itu berarti bercerai dengan lawan berkumpul atau bercerai dengan lawan dari kita berkumpul, suami istri maksudnya. Nah, kemudian kata ini dijadikan sebagai istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami dan juga istri. B. Perceraian menurut pandangan hukum Islam. Perceraian dalam pandangan Islam bukan sesuatu yang dilarang, namun Allah membenci adanya sebuah perceraian. Jika terpaksa, perceraian memang adalah jalan terakhir ketika semua upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Walaupun demikian, perceraian dalam pandangan Islam disyariatkan untuk dilakukan secara baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang bersangkutan. Bentuk-bentuk perceraian. Yang pertama, perkara fasah. Kedua, perkara taklik talak. Ketiga, perkara syikok. Yang keempat, perkara li'an. Dan yang terakhir, kelima, perkara uluk. Selanjutnya materi yang C, yaitu tentang dasar hukum dari perceraian menurut hukum positif yang ada di Indonesia. Nah, perceraian di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam. Nah, dalam perkawinan ayat 3 dan juga kompilasi hukum Islam pasal 77 ayat 5 menyatakan bahwa jika suami atau istri itu melalaikan kewajibannya atau masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Nah, pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga itu dapat dilakukan oleh suamikah atau istrikah. Nah, perceraian dalam kompilasi hukum Islam telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148. Nah, dan ditegaskan dalam pasal 115 kompilasi hukum Islam yang isinya sebagai berikut. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. D. Alasan-alasan perceraian menurut hukum positif yang ada di Indonesia. Dalam Perundang-undangan Indonesia mengenai perceraian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum pada pasal 38 sampai pasal 41. Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena A. Kematian, B. Perceraian, dan C. Atas putusan pengadilan. Sedangkan dalam pasal 116 KHI, alasan-alasan perceraian tersebut adalah sebagai berikut. A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan. B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemampuannya. C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat
selama perkawinan berlangsung. D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. E. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. F. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. G. Suami melanggar taklid talak. H. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Selanjutnya, analisis putusan dan relevansinya dengan pembahasan. Nah, pada putusan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 446 PDT G/2022/PA BJM yang merupakan salah satu putusan mengenai cerai talak. Nah, putusan cerai talak ini yang dimana si pemohon atas nama Apriani Hidayat bin Anang Aspani yang merupakan suami dari termohon atas nama Nurliani binti Abdul Somad yang merupakan istri dari pemohon. Nah, pada kasus ini kami dapat menyimpulkan bahwa putusan tersebut yang mana dengan topik pembahasannya itu terkait alasan perceraian, bahwa majelis hakim itu mengabulkan permohonan dari si suami atau pemohon terkait dengan cerai talak. Nah, alasan yang mendasari majelis hakim menerima atau mengabulkan permohonan cerai talak dari si suami itu adalah melalui pertimbangan majelis hakim yang mana menimbang bahwa hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi. Dan mereka pun telah pisah rumah selama kurang lebih 7 tahun yang membuat hubungan rumah tangga itu berada di ujung tanduk dan tidak dapat lagi diperbaiki. Nah, alasan lain adalah pemohon sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap termohon atau terhadap istrinya. Kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir batin antara satu dan lainnya itu tidak ada lagi. Nah, jika kita hubungkan dengan alasan-alasan perceraian yang ada di hukum Islam atau hukum positif yang ada di Indonesia, itu termuat dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam yang mana berbunyi salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dan juga alasan lain yaitu adalah suami istri itu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka karena alasan tersebutlah putusan ini dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Sekian presentasi dari kami yaitu kelompok 13. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kawan-kawan yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan dan kawan-kawan bisa mengambil hikmah terkait dengan materi kami yaitu alasan-alasan perceraian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.